Perang Puputan adalah salah satu babak kelam dan heroik dalam sejarah Bali yang terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kata Puputan berasal dari bahasa Bali yang berarti penghabisan atau pengorbanan total. Perang ini menggambarkan bentuk perlawanan heroik masyarakat Bali melawan penjajahan Belanda, di mana para pejuang memilih mati dengan kehormatan daripada menyerah kepada musuh. Perang Puputan memiliki beberapa peristiwa besar, termasuk Puputan Badung pada tahun 1906 dan Puputan Klungkung pada tahun 1908. Kedua peristiwa ini melibatkan keluarga kerajaan, prajurit, dan masyarakat yang bersatu melawan ekspansi kolonial Belanda yang ingin menguasai Pulau Bali secara penuh. Pada pertengahan abad ke-19, Bali masih terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki otonomi masing-masing, seperti Kerajaan Badung, Klungkung, Gianyar, dan Tabanan. Meskipun Belanda telah lama menguasai Jawa dan sebagian besar wilayah Nusantara, Bali tetap menjadi daerah yang sulit mereka tundukkan. Belanda menggunakan berbagai alasan untuk campur tangan di Bali, termasuk tuduhan bahwa kerajaan-kerajaan Bali melakukan perompakan terhadap kapal dagang yang melewati perairannya. Salah satu insiden yang menjadi pemicu adalah peristiwa terdamparnya kapal SS Sri Komala pada 27 Mei 1904 di Pantai Sanur, wilayah Kerajaan Badung. SS Sri Komala, kapal berbendera Belanda, milik seorang pedagang Tionghoa bernama Kui Tek Chiang, yang membawa barang dagangan dari Banjarmasin, mengalami kerusakan parah akibat kandas di perairan Sanur. Nakhoda kapal beserta awak berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, termasuk peti kayu, peti seng, koper kulit, gula pasir, minyak tanah, serta terasi. Permintaan bantuan keamanan untuk menjaga barang-barang tersebut disampaikan kepada Syah Bandar Sanur dan penguasa lokal Ida Bagus Ngurah. Setelah pemeriksaan langsung oleh Ida Bagus Ngurah, barang-barang yang tersisa berhasil diselamatkan dengan bantuan 11 pekerja yang melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanpa laporan pencurian. Namun, 2 hari kemudian, pada 29 Mei 1904, Kui Tek Chiang mengajukan laporan bahwa rakyat Badung telah mencuri uang perak senilai 3.700 ringgit, serta 2.300 uang kepeng. Tuduhan ini ditolak oleh utusan raja karena tidak didukung bukti yang jelas. Peristiwa ini menjadi salah satu dari sekian banyak insiden yang memicu ketegangan antara Belanda dan Kerajaan Badung, yang akhirnya mencapai puncaknya dalam tragedi besar Puputan Badung pada 20 September 1906. Belanda, yang dipimpin oleh Jenderal M.B. Rost van Toningen, mendarat di Pantai Sanur dengan kekuatan besar. Mereka bergerak menuju pusat Kerajaan Badung di Denpasar. Raja Badung, I Gusti Ngurah Made Agung, menyadari bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan pasukan Belanda yang dilengkapi dengan senjata modern. Namun, alih-alih menyerah, Raja Badung memutuskan untuk melakukan puputan. Ia memimpin pasukan yang terdiri dari keluarga kerajaan, prajurit, dan rakyat yang mengenakan pakaian putih sebagai simbol kesucian. Mereka berbaris menuju pasukan Belanda dengan senjata tradisional seperti keris dan tombak. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, ribuan orang Bali tewas, termasuk Raja Badung dan keluarganya. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Bali, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan pengorbanan rakyat Bali. 2 tahun setelah Puputan Badung, Belanda melanjutkan ekspansinya ke Kerajaan Klungkung. Klungkung dianggap sebagai pusat spiritual dan politik Bali karena Raja Klungkung memiliki status tertinggi di antara para raja Bali. Pada tanggal 28 April 1908, Belanda menyerang Klungkung dengan kekuatan besar. Raja Klungkung, Dewa Agung Jambe, bersama keluarga dan pengikutnya memilih jalan Puputan. Mereka maju ke medan perang dengan pakaian putih dan senjata tradisional, meskipun mengetahui bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Pertempuran tersebut berakhir dengan tewasnya Raja Klungkung, beserta banyak anggota keluarga dan rakyatnya.
Klungkung kemudian jatuh ke tangan Belanda, menandai akhir dari perlawanan besar kerajaan-kerajaan Bali. Dengan jatuhnya Klungkung, Bali resmi berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Namun, semangat perlawanan yang ditunjukkan rakyat Bali dalam peristiwa heroik ini tidak pernah padam dan menjadi warisan yang terus dihormati. Puputan kini dikenal sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Kisahnya terus hidup dalam berbagai bentuk seni, sastra, dan monumen. Monumen Puputan terletak di dua lokasi penting di Bali, yaitu Monumen Puputan Badung di Denpasar dan Monumen Puputan Klungkung di Semarapura. Kedua monumen ini dibangun sebagai penghormatan terhadap keberanian dan pengorbanan rakyat Bali dalam melawan penjajahan Belanda. Perang Puputan bukan hanya menjadi kenangan akan tragedi, tetapi juga menjadi inspirasi abadi bagi perjuangan dalam menjaga martabat dan kedaulatan bangsa. Semangat Puputan mengajarkan bahwa keberanian dan kehormatan adalah nilai yang harus terus diperjuangkan sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Kisah Kelam dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.